Ada satu hal yang bisa nyelamatin saya dari consecutive loss dan berhasil nyelamatin saya dari kehilangan ribuan dolar. Langsung aja kita lihat apa sih yang nyelamatin saya dari hal tersebut. Langsung aja kita lihat di real marketnya. Oke, kita udah ada di chartnya. Kemarin saya hampir kena consecutive loss itu di GBP USD itu sebanyak 3 kali. Untungnya saya nggak kena sama sekali ya. Saya hanya dapat satu break even, satu trade di GBP USD. Nah, kita bermulai dari sini ya. Kita bermulai dari sini ketika market melakukan continuation sell ya. Dia membentuk structure sell di sini. Nah, apakah saya masuk di area sini? Jawabannya enggak. Nah, coba kita lihat reaksinya dulu ya. Reaksinya dulu. Ini change of character. Nah, saya nggak masuk di sini, untung aja ya. Saya nggak masuk karena apa? Saya tahu batasan, saya tahu di mana strategi saya harus berhenti dan di mana waktu paling tepat untuk masuk. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya, kita zoom out dulu ya. Kita lihat ke kiri. Nah, ini dia. Ada liquidity di sini ya, yang di mana liquidity ini adalah pembukaan awal dari buyer move gitu, dari tekanan buyer. Jadi ini liquidity pertama dari pembukaan buyer. Nah, liquidity ini juga adalah last liquidity dari satu area ya, swing besar di sini. Jadi satu liquidity yang lumayan kuat, atau bisa kita sebut juga sebagai sell side liquidity ya. Nah, yang kita tahu sell side liquidity itu salah satu liquidity yang bisa memberikan reaksi cukup kuat kepada victim atau lawan dari tren tersebut. Jadi ketika dia drop-dropnya di sini, apakah efektif ketika saya masuk dalam keadaan market sedang drop-dropnya, yang dimana kan kita pengennya sell high ya, tapi di sini structure sudah terlalu jauh dropnya, dan kalau kita bisa lihat juga ya semua liquidity yang ada di sini sudah dihabiskan gitu loh, sudah habis. Maka expectednya kita nggak akan masuk karena memang tidak efisien. Kenapa nggak efisien? Karena memang ya itu tadi ya. Maka saya kemarin nggak entry, saya tunggu aja. Akhirnya benar, dia change of character. Ketika terjadi change of character di sini, saya pengen buy. Jelas dong, karena kan dari yang sell change of character menjadi bullish. Jadi saya cari buy di sini, dia membentuk structure ya. Di sini structure mulai terbentuk. Nah, di sini dia membuat level validasi. Nah, ini level validasi ya. Nah, maka range saya yang awalnya itu di sini sampai ke high ini. Tapi apa? Tapi market malah buat level validasi yang baru. Nah, kalau yang kita tahu, yang ngikutin saya ketika sorry. Jadi kita tahu ya, kalau kalian ngikutin saya, setelah break level validasi ini lalu membuat level validasi yang baru, maka level validasi ini menjadi structure, menjadi range-nya kita. Jadi ketika sudah terbentuk range di situ, range saya sudah berubah, yang awal tadi di bawah sekarang menjadi di sini. Nah, saya tarik Fibo. Ya, saya tarik Fibo. Di sini dia lumayan bereaksi, cuman tidak hit TP ya. Apakah saya dapat stop loss di sini? Nah, jawabannya tidak ya. Saya dapat break even. Kalau kita lihat di 1 menit, dia ada ngebuat konfirmasi entry. Ini di 1 menit. Nah, di sini. Nah, di sini dia ada konfirmasi entry. Ya, dia change of character di sini, market structure shift in market structure. Lalu saya pengen nunggu level validasi. Nah, ini level validasi yang muncul ya, the big move ini. Nah, saya tarik Fibo kemarin dari low ini sampai ke high. Nah, saya dapat tuh di 1:1, tapi saya nggak TP karena memang rule saya tuh, plan saya 1:2, nggak 1:1. Ketika hit di sini, saya break even. Ya, saya kena BEP ya di sini. Saya nggak dapat apapun, dan inilah pentingnya untuk menjadi trader yang always be grateful. Karena lihat di sini ya, kalau kita FOMO, kita break even, kita kesel, dan kita ngelihat move-nya malah naik gitu. Kita lihat move seperti ini, untuk yang baru belajar ya, rata-rata pasti FOMO. Wah,
ini break even tapi dia hit langsung running gitu. Wah, ini saya bisa lagi masuk, tapi yang saya lakukan tidak, karena memang saya punya experience ya. Saya punya experience, saya tahu batasannya. Kalau kita lihat di sini, ini ada chance untuk kita masuk lagi. Anggaplah dia nggak entry ya, dia nggak FOMO, dia nggak masuk di sini. Lalu dia lihat move seperti ini, pasti dia akan nyesal sekali ya. Apalagi yang baru belajar ya. Wah, kenapa saya nggak entry tadi? Seharusnya saya dapat 1/1, 1/2 lagi. Lalu dia mencoba untuk masuk lagi. Dan lihat apa yang terjadi ya. Break gitu loh. Tuh, chance of character lagi. Inilah cara saya untuk mengatur psikologi, yaitu always be grateful, karena kalau kamu loss pasti ada reason behind it. Ya, ada reason yang dikasih sama Tuhan untuk, bro, kamu stop. Kamu break even aja. Jangan do something again, karena memang itu ada reasonnya. Itu yang selalu saya tanamkan di kepala saya ketika saya dapat loss atau win atau break even. Lanjut ya, kita di sini ya, strukturnya di break ya, dia chance of character lagi. Ketika chance of character lagi, saya pengen ngambil sell ya, saya pengen ambil sell di sini. Struktur sudah mulai terbentuk, level validasi sudah mulai muncul. Apakah saya entry? Jawabannya enggak. Kenapa? Dari 2 trade ya, dari 2 structure yang sudah terbentuk, dua-duanya kena chance of character dalam waktu nggak ada second boss gitu loh, langsung dari structure chance of character malah chance of character lagi. Nah itu kan kalau kita pakai logika kita bahwa wah, ini dari something wrong. Kalau saya sendiri tahu batasannya, saya tahu experience saya ketika saya ada 2 structure yang berturut-turut kena chance of character, berarti ada something yang wah, market lagi nggak baik-baik aja nih. Jadi apa yang saya lakukan yaitu menunggu reaksi pada structure. Yang saya tunggu itu reaksi pada structure, bukan reaksi pada satu POI. Jadi saya nunggu reaksinya, apakah structure ini bisa nahan dan menciptakan continuation untuk kita sell lagi. Nah, ternyata di sini dia malah chance of character lagi. Padahal kalau kita bisa zoom in ya di sini. Kalau kita Fibo dulu ya, kita zoom in di 1 menitnya itu ada konfirmasi bagus sekali ya. Nih, clean ya chance of characternya. Chance of character di sini ada IVG, di sini ada gap yang cukup bereaksi, di sini ada fair value gap. It's very good, very clean. There is nothing against the market di sini. Cuman ya saya tahu, makanya saya bilang kan di VT saya, know your edge, tahu batasan dari edge atau strategi kalian ya, tahu keunggulan kalian, tahu momen di mana paling tepat untuk kita masuk. Nah sekarang strukturnya ya, kalau kita lihat ya, ini kan bullish lagi ya. Nah ini saya belum ambil trade, kenapa? Karena memang saya pengen nunggu reaksi lagi, dan saya pengen lihat seharusnya di sini ada level validasi yang cukup bagus, cuman ini kurang ya. Jadi saya nggak masuk, saya nggak ada ambil entry, dan ya saran saya untuk menghindari consecutive loss, know your edge, know your batasan ya untuk trading gitu.